Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung Anda nonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan penilaian dari vlog ke kelompok 1 sampai dengan kelompok 12 untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah pengantar otomasi industri. Perkenalkan, nama saya Leonardo Augusto Wijaya dengan NIM 545190043. Nama gue Steven dengan NIM 545190040. Nama aku Chandra Wijaya dengan NIM 5451946. Nah, kita langsung aja ya, tanpa basa-basi, kita langsung ke kelebihan umum kelompok 1. Untuk kelompok 1 itu, seluruh elemen video disusun dengan baik, tapi ada juga nih kekurangan umumnya. Kekurangan umumnya itu memiliki durasi waktu video yang kurang dari 10 menit. Harusnya sih lebih dari 10 menit ya, atau 10 menit plus minus 60 detik, karena sesuai dengan ketentuan. Oke, kita lanjut untuk secara khususnya. Kelebihan khusus untuk kelompok 1 ini menjelaskan materi robot Skara dengan baik dan jelas. Jadi kita sebagai penonton ngerti banget nih tentang robot Skara. Yang kedua itu terdapat video pengaplikasian robot Skara di bidang industri. Jadi kita makin ngerti lagi dikasih video segala macam. Lanjut. Nah, di lain sisi ada kekurangan khususnya nih untuk kelompok 1. Yang pertama, kebanyakan informasi dibawakan secara verbal. Harusnya ditambahin dong dengan video-video penjelas. Lalu yang kedua, ada kurang menjelaskan pengaplikasian robot Skara selain proses material handling. Harusnya sih ada juga dari proses-proses lainnya ya di bidang manufaktur. Betul banget. Nah, lanjut ke kelompok kedua. Untuk kelompok yang kedua, kelebihan umumnya itu menunjukkan jadi mahasiswa Untar dengan baik. Tapi kekurangannya itu pelafalan kalimat kurang baik pada beberapa bagian. Buat sebaiknya sih ke depannya dilatih lagi ya pelafalan kalimatnya supaya audiens juga jelas jadinya apa yang diomongin tuh jadi tersampaikan. Betul. Untuk kelebihan secara khusus kelompok 2 ini memiliki video pendukung pada background. Jadi ada video di belakang sambil ngejelasin. Jadi kita makin ngerti. Untuk yang poin kedua, materi untuk setiap jenis conveyor dijelaskan dengan rinci. Jadi bagus banget mendetail. Next. Nah, terus ada kekurangan khusus untuk kelompok 2. Yang pertama, kurang menjelaskan otomasi yang terjadi. Harusnya sih menjelaskan juga ya otomasi di bidang conveyor itu. Terus langsung yang kedua ada jenis conveyor yang dibawakan tergolong sedikit, yaitu hanya cuma 5. Harusnya sih bisa lebih banyak ya, karena kan jenis conveyor itu cukup luas. Kita lanjut aja ke kelompok yang ketiga. Untuk kelompok yang ketiga, kelebihan umumnya itu video dibuat dengan unik dan kreatif. Kekurangannya itu transisi pada bagian beberapa video kurang baik. Untuk kedepannya pengeditannya mungkin diperbaiki lagi ya kualitas pengeditannya. Oke, untuk kelebihan khusus kelompok 3, yang pertama penyampaian materi dilakukan dengan video pribadi, jadi makin fun dan gak bosenin. Yang kedua, penyampaian materi tentang pembuatan keripik kentang dijelaskan dari prinsip kerja dan kegunaannya, jadi kita ngerti materi yang dijelaskan. Nah, sekalian ada kelebihan, ada juga kekurangan khususnya nih untuk kelompok 3. Yang pertama, pada 5 menit awal video lebih didominasi dengan percakapan. Harusnya lebih didominasi dengan penjelasan ya. Lalu yang kedua, video mengenai pembuatan keripik kentang tidak disertai dengan penjelasan. Harusnya sih ada penjelasan-penjelasan supaya kita penontonnya bisa ngerti ya. Oke, kita lanjut aja ke kelompok yang selanjutnya, yaitu kelompok 4. Untuk kelompok 4, kelebihan umumnya itu sikap dan intonasi para pembicara baik dan terlihat profesional. Untuk kekurangan ya, penempatan logo Untar kurang baik. Untuk ke depannya, penempatan logo Untar harusnya sih diperbaiki lagi ya. Kalau bisa sih lebih kelihatan. Betul setuju. Untuk kelebihan secara khusus kelompok 4, yang pertama memiliki video-video yang membantu. Jadi dia sambil menjelaskan materi, ada juga video pendukung. Untuk yang poin kedua, menjelaskan automobile manufacturing dengan rinci dan baik. Jadi kita sebagai penonton ngerti tuh apa itu automobile gitu. Oke, terus ada kekurangan khusus untuk kelompok 4. Yang pertama, ada beberapa bagian video terasa kosong karena pada diem nih. Harusnya sih bisa diisi dengan penjelasan materi ya. Terus yang kedua, ada kurang menjelaskan before otomasi. Harusnya selain after otomasi yang dipaparkan, juga ada before-nya dong. Betul. Oke, kita langsung lanjut aja sih ke kelompok 5. Oke, gue lanjut langsung untuk kelompok 5. Secara umum dulu ya, kelebihan umum untuk kelompok 5 menampilkan video berupa berita sehingga menarik audiens. Untuk kekurangan umumnya, background musik terlalu kencang, jadi sebaiknya dikecilin. Soalnya kan penjelasan juga penting kan. Nah, selain umum ada juga nih khususnya, untuk kelebihan khususnya. Yang pertama, menampilkan video mesin bubut ketika menjelaskan. Terus yang kedua, menjelaskan perbedaan penggunaan mesin bubut sebelum dan sesudah otomasi. Nah, untuk kekurangan khusus yang pertama, tidak menjelaskan kegunaan mesin bubut pada sektor industri. Harusnya itu lebih dijelasin lagi ya, kegunaan mesin bubut pada sektor industri. Untuk kekurangan yang kedua, catat penggunaan mesin bubutnya terlalu sedikit. Harusnya ditambahin lagi nih kegunaan dari mesin bubut itu apa aja sih, karena kegunaannya tuh banyak.
Betul, kita lanjut langsung ke kelompok 6. Kelompok 6 memiliki kelebihan umum yaitu pembawaan bertema talk show atau ngobrol sehingga beda dengan orang lain, jadi lebih fun lah pembawaannya. Tapi untuk kekurangan umumnya pada beberapa anggota kelompok dalam take video terjadi backlight. Jadi mungkin di next bisa ditambahkan pencahayaan. Jadi mukanya lebih bersinar. Yoi, bener banget tuh. Oke, lanjut ke kelebihan khusus. Yang pertama menjelaskan kelebihan dan kekurangan mesin potong baik manual maupun otomatis. Terus yang kedua menjelaskan secara lengkap mengenai mesin potong, mulai dari penjelasan, jenis, hingga bagian-bagiannya loh. Nah, tapi ada juga nih kekurangannya. Kekurangan khusus yang pertama itu pada bagian kelebihan dan kekurangan mesin potong otomatis tidak menampilkan video pendukung. Untuk kedepannya, sebaiknya ditambahkan video pendukung agar audiens juga dapat lebih tahu nih pada bagian kelebihan dan kekurangan dari mesin otomatis. Untuk kekurangan yang kedua itu kurang menjelaskan otomasi secara general. Harusnya ditambahin lagi nih penjelasan otomasi secara general, jangan secara khusus saja. Oke, kita lanjut untuk kelompok 7. Cepet aja ya karena waktu sudah makin menipis. Untuk kelebihan umumnya hampir setiap penjelasan disertai oleh video pendukung. Jadi kita semakin ngerti tentang video penjelasan tersebut. Untuk kekurangan umumnya terdapat kesalahan pengetikan dalam anggota kelompok. Jadi mungkin next bisa lebih teliti untuk anggota kelompoknya sendiri. Untuk kelebihan khususnya, yang pertama menjelaskan secara lengkap mengenai perkembangan industri manufaktur 1.0 sampai 4.0. Terus yang kedua menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari adanya otomasi. Untuk kekurangan khusus yang pertama itu tidak mengambil tema pasti menjelaskannya itu terlalu luas. Sebaiknya itu mengambil satu tema pasti agar lebih jelas aja gitu apa yang disampaikan. Nah, untuk kekurangan kedua tidak memberikan kesimpulan pada akhir penjelasan. Sebaiknya menambahkan kesimpulan agar audiens dapat tahu jadinya apa sih yang lagi dibahas dan kesimpulannya itu apa. Betul. Lanjut ke kelompok 8. Kelompok 8 memiliki kelebihan umum yaitu menambahkan video tambahan pada saat penjelasan. Jadi sebagai penonton kita makin ngerti. Untuk kekurangan umumnya tidak ada tampilan poin yang sedang dibahas pada saat penjelasan berlangsung. Jadi mungkin next bisa ditambahin poin-poin biar penonton tidak bingung. Lanjut. Oke, untuk kelebihan khusus kelompok 8, yang pertama menjelaskan mengenai manufaktur secara lengkap. Yang kedua menjelaskan jenis mesin sebelum dan sesudah otomasi, yaitu ada mesin pot atau pillar. Nah, untuk kekurangan khusus yang pertama, tidak ada kesimpulan pada akhir penjelasan. Kayak balik lagi kayak tadi nih, jadi audiens tuh nggak tahu apa yang disampaikan. Untuk kedepannya sebaiknya diberikan kesimpulan. Nah, kekurangan kedua itu tidak menjelaskan mengenai bagian-bagian dari potato pillar. Sebaiknya dijelasin nih bagian-bagian dari potato pillar itu apa sih, supaya audiens juga ikut tahu. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 9. Untuk kelebihan umumnya menjelaskan prinsip kerja solenoid valve pneumatik dengan gambar dan video yang ditempel. Tapi di lain sisi ada kekurangan umumnya, video, cara kerja, dan lain-lainnya ditempel menutupi muka. Jadi mukanya teman-teman kita tuh nggak kelihatan di sini. Nah, bener banget. Tapi ada juga nih kelebihannya. Kelebihannya itu jenis silinder valve pneumatik itu dan juga jenis dari solenoid valve pneumatik dijelaskan dengan lengkap dengan cara kerja yang lengkap juga. Dan juga penerapan pada solenoid valve pneumatik dijelaskan dengan tepat, seperti pengemasan fluida dan vibrating feeders. Betul banget, tapi untuk kekurangan khususnya juga kelompok 9 ada kekurangan, yaitu komponen solenoid valve pneumatik hanya disebutkan, jadi kurang jelas. Jadi mungkin next bisa dijelasin komponennya terlebih dahulu. Yang kedua, penjelasan prinsip kerja pertama-tama tidak menjelaskan komponen yang ada, jadi banyak bahasa asing. Jadi sebelum prinsip kerja, komponen dijelasin. Next. Oke, next kita ada kelompok 10. Untuk kelebihan umumnya, pembawaannya fun, jadi kita tuh nggak ngebosenin untuk nonton. Yang kedua, selanjutnya ada kekurangan umumnya, yaitu awal video tidak ada introduction-nya, terus sangat singkat dan langsung ke pembahasan. Jadi kita juga agak kaget nontonnya ya, tiba-tiba langsung ke pembahasan. Benar. Tapi ada juga nih kelebihan khususnya. Yang pertama itu mesin press hidrolik dijelaskan dari perkembangan awal gitu, dari mesin press manual. Jadi makin ngerti nih awalnya tuh kayak gimana. Yang kedua itu mesin press hidrolik before dan afternya dijelasin. Jadi bisa tahu nih bedanya dengan detail. Betul, tapi ada kekurangan khususnya juga loh. Untuk kelompok 10 kekurangannya itu penjelasan tentang kelemahan mesin press hidrolik, yaitu perawatannya yang intensif tidak dijelaskan. Jadi kita bingung, jadi mungkin bisa di next dijelaskan. Untuk yang kedua, komponen mesin press kurang dijelaskan dengan foto dan penjelasan yang detail. Jadi susah memahami prinsip kerjanya. Jadi mungkin next penjelasannya bisa ditambahin foto. Lanjut untuk kelompok 11. Oke, benar banget tuh. Oke, kita langsung ke kelompok 11. Kelompok 11 kelebihan umumnya, sejarah sampai prinsip kerja mesin bending dijelaskan lengkap banget loh. Terus dari sisi ada kekurangan umumnya, yaitu template agak gede, mukanya kecil, dan lafalnya cepet banget. Jadi kita agak susah ngikutinnya.
Nah, untuk kelebihan khususnya, yang pertama itu di akhir video ada kesimpulan dan ringkasan dari prinsip kerja sampai kegunaan mesin bending. Untuk kelebihan kedua itu menjelaskan sebelum dan setelah mesin bending, dan juga kelebihan dari mesin bending manual. Betul, tapi untuk kekurangan khususnya, untuk kelompok 11, cara kerja mesin bending dijelaskan hanya dengan video, jadi kurang efektif. Jadi mungkin next bisa ditambahin penjelasan lebih lanjut, tidak cuman video. Next, untuk yang kedua, komponennya tidak dijelaskan dengan detail, jadi mungkin next bisa dijelasin komponennya dulu, baru nanti prinsip kerja. Lanjut. Oke, yang terakhir ada kelompok 12. Untuk kelebihan umumnya, lafal dan suaranya terdengar jelas dan tidak kecepatan. Tapi sayangnya untuk kekurangan umumnya, tidak ada logo untarnya, jadi identitas untarnya sangat berasa kurang sih. Harusnya kita sebagai mahasiswa untar bangga dong. Bener banget. Untuk kelebihan yang pertama nih ya, kelebihannya itu ada jenis-jenis mesin CNC yang dijelaskan sangat banyak dan juga lengkap. Dan juga cara kerja mesin bubut dijelaskan sangat struktural atau step by step, jadi mudah dipahami. Oke, untuk kekurangan khususnya kelompok 12, komponen mesin CNC pada setiap jenis tidak dijelaskan, jadi mungkin next bisa dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, prinsip kerja, cara kerja 3D printer kurang dijelaskan detail, dan video sebelahnya juga nggak sesuai sama penjelasannya, jadi mungkin next bisa disesuaikan dan lebih teliti untuk video penjelasannya. Oke, sekian penjelasan review kelompok 1-12. Sekarang kita mau ngapain, Leo? Sekarang sih kita kayaknya langsung aja ke penilaiannya ya. Untuk penilaiannya dapat lihat pada tabel berikut. Oke, untuk secara kesimpulan, top 3 ranking kita ada siapa aja nih? Ada kelompok 1, kelompok 7, dan juga kelompok 9. Oke, selamat nih untuk kelompok-kelompok tersebut. Akhir kata, kita mau minta maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Sekian review kami. Bye-bye.